Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat berjumpa wabarakatuh. kembali dengan saya sebagai host Yuyu Wahyuningsi. Kali ini di podcast SMA Negeri 1 Asna Japura akan berbincang-bincang tentang tema peringatan Bulan Bahasa. Dan kebetulan hari ini kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali, yaitu Bunda Lutfia Akbar MPD. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Yuyu. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik, sehat. Bunda, sebelum mengenai tentang berbincang-bincang tentang tema peringatan Bulan Bahasa, saya ingin Bunda memperkenalkan diri, biografi Bunda Iya, dengan sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapnya Bunda. Silakan Bunda. iya. Terima kasih Bu Yuyu yang sangat cantik pagi ini. Terima kasih Bunda. Nama saya Lutfia, SPDMM. Nah, saya lulusan dari IKIP Yogyakarta karena dulu waktu saya lulus itu tahun 97 itu masih menggunakan IKIP, ya, IKIP Yogyakarta. Nah, yang sekarangnya itu menjadi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, S2 saya kebetulan waktu itu saya mengambil di STIE jurusan Magister Manajemen, lulus tahun 2009, Desember 2009, dan mengajar di SMA Asjab ini dari mulai tahun 2003 hingga sekarang. Jadi sudah berapa tahun Bu? Aduh, berapa ya, 17 tahun lebih insya Alhamdulillah Allah. masih Iya, masih sehat ya Bun. iya, alhamdulillah sehat gitu. Lalu Itu mengenai tentang mungkin keluarga ya Bun, ya. mempunyai putra berapa dan putri berapa Bun? Untuk Alhamdulillah, ini mungkin merupakan prestasi saya salah satunya karena saya alhamdulillah dipercaya oleh Allah mendapatkan putra tiga, suami satu Bu. Iya, suaminya satu. Alhamdulillah. Putra saya yang pertama mengikuti jejak saya Bu di sana di UNY, sekarang udah semester 7. Putra yang kedua masih tingkat SMA dan yang ketiga itu ada di pondok pesantren. Mohon doanya selalu, semoga kebetulan sedang hafid juga, jadi mohon Amin amin doanya amin amin. selalu semoga anak saya bisa menyelesaikan hafidnya sampai 30 juz. Ya Amin sekolah amin. formal, Iya, hanya iya. Sambil itu iya, agama lah, iya, memperdalam ilmu agama. betul, karena itu apa namanya, kelebihan dari sekolah tersebut ada Betul. tafiznya Iya. itu. Jadi Itu kan kalau misalkan sampai 30 juz biasanya peluang yang sangat besar itu untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, iya itu negeri salah satu ya, tambah iya, perguruan tinggi negeri kan iya, seperti itu. heeh, Memang ada salah satu syaratnya kan. iya, Nah, itu iya, betul. Mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh Bunda Lutfi bisa terlaksana. Ya. amin ya robbal Baik Bun, alamin. mengenai tentang bincang-bincang hari ini mengenai tentang bulan bahasa, kita kan minggu kemarin kan sudah melaksanakan ya Bun, Iya, LDBI ya. iya Nah betul, itu, Alhamdulillah dari beberapa kelas, 29 kelas yang tidak mengirimkan hanya satu kelas ya. iya. Bagaimana tanggapan Bunda pada saat penampilan siswa-siswi di depan itu? Iya, kalau menurut saya, dari kebetulan saya jadi jurinya saat itu ya, dari 20 berarti ada 28 ya, 8, betul. 28 kelas, yang kebetulan yang terakhir itu ada tiga tim oposisi, tim pemerintah, dan tim Tim netral netral. ya. Semuanya berjalan dengan, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Hanya saja karena mereka memang belum menerima materi debat, baik yang kelas 10, 11 dan 12. Kelas 10 kan nanti menerimanya ada di semester Ya, 2. betul Bunda. Kelas 11 dan 12 karena kemarinnya pandemi, akhirnya ada pengurangan di silabusnya sehingga materi debat tidak tersampaikan karena memang ada pengurangan dari silabusnya. Tetapi mereka dengan waktu yang singkat mampu menampilkan. Kalau saya melihat mereka cukup bagus, hanya saja kalau ada kekurangan itu hal yang wajar karena mereka memang tidak secara langsung menerima materi itu dan mereka menyiapkannya juga hanya beberapa hari Iya, dengan mosi yang cukup baik juga menurut betul, saya. betul. Jadi mengasah wawasan mereka tentang eh,
baik itu alasan dari hadis, dari undang-undang, mereka ternyata mampu memaparkan seperti itu, sehingga Iya, kita bisa memilih mana-mana anak yang berbakat untuk mengikuti debat. iya, Kita terutama anak yang bisa berargumen, berbicara di Betul, depan, kan betul, seperti itu. betul, Bu. Sehingga kita bisa menyaring ada 3 kandidat yang akan kita bawa sampai ke kabupaten ya, Bu ya, Iya, yang betul, insya betul. Allah akan kita laksanakan, Bersaing iya, yang akan kita laksanakan pada tanggal 5 5 November hari besok ya, Bu. Sabtu. Iya, hari Sabtu besok. Mudah-mudahan anak-anak kita berhasil ya, tidak Iya, tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang sudah eh, maju lah seperti iya, itu. betul, Ya, betul. hanya dari 7, 28, 28 siswa, 28 ya kelas. 28 kelas itu ada pada saat di situ suruh menyanggah ya Iya, atau interupsi. memberikan instruksi. Nah, anak itu masih bingung. Iya. Jadi hanya diam saja kan seperti itu. Nah, jadi cara argumennya itu masih kurang anak tuh. Ya mungkin Iya. karena materinya juga belum disampaikan dan kebetulan betul sekali kata Bunda untuk materi kelas 10 itu nanti di semester Semester 2, 2, iya. sedangkan di kelas 12 12 itu dan 2 tahun itu kan belum memperoleh iya, sama sekali materi. Tapi dia betul. sudah menampilkan yang terbaik. Iya. Saya juga sebagai ya kita sebagai juri juga ya Bun, ya salut juga Iya, melihat anak-anak bisa tampil, bisa saling berargumen, dan betul. dengan waktu yang sangat mendesak Iya, sekali, iya betul. anak-anak bisa menampilkan yang terbaik. Iya Itu. betul. Karena waktu masa pandemi pun Bu Yuyu kebetulan yang kemarin yang sekarang kelas 12 Betul, itu kan ada kelas 12 dan sekarang kelas 11 ya. iya Ada betul. yang pernah ikut LDBI online yang diselenggarakan oleh provinsi ya saat Oh iya itu iya, ya. Nah, itu juga mosinya malah lebih berat lebih berat lagi betul karena betul. mosinya mendadak. Kalau ini kan mosinya beberapa hari sebelum tampil ya Pelaksanaan betul. dilaksanakan, hanya diundi untuk tim oposisi atau tim pemerintahnya saat mau beberapa menit sebelum tampil seperti itu. Nah, berarti yang sudah pernah ikut online, Iya, berarti dia sudah punya pengalaman iya, lebih jadi seperti itu betul. dibandingkan dengan Dengan yang yang sama baru sekali, yang ya, sama yang sekali. Nah, itu. iya, Terima kasih Bunda atas iya, informasinya. sama-sama. Nah, sekarang ke tema yang akan kami bicarakan mengenai Iya, tentang peringatan Bulan Bahasa. Nah, mengapa sih Bun Bulan Bahasa itu dipilih sebagai bulan bahasa di bulan Oktober itu dipilih sebagai bulan bahasa, bukan bulan-bulan yang lain seperti bulan Januari, November, ya iya, Desember. iya, Kenapa di bulan Oktober? iya. Baik Bu Yuyu, Mungkin iya, Bunda memberikan jawaban. iya, baik Bu Yuyu. Terima kasih atas pertanyaannya. Alasan dipilihnya bulan Oktober sebagai bulan bahasa dan sastra Indonesia ini karena berbarengan dengan adanya peristiwa besar dalam sejarah bangsa Indonesia Bu Yuyu, Iya, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda ya, betul. yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 yang lalu dan menjadi momen lahirnya bulan bahasa dan sastra Indonesia. Karena di dalam teks, salah satu teks Ikrar Sumpah Pemuda itu ada yang menyatakan bahwa kami putra Putra dan Putri putri Indonesia. Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia ya. Bertolak dari hal itulah maka biasanya kalangan akademisi seperti kita ya, Betul, para pendidik gitu ya, penggiat bahasa, pemerhati bahasa, serta orang-orang yang turut memfokuskan kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal kebahasaan untuk menyemarakkan bulan bahasa, maka mengadakan lomba-lomba seperti yang sudah betul. dilaksanakan oleh sekolah kita tercinta ini, Iya, yaitu ada lomba LDBI, LDI, lomba baca iya puisi, baca puisi, lomba menulis puisi ya, cipta puisi. ada monolog, ya Bun. Betul, terus ada lomba apa? Menulis cerpen Cerpen, betul ya, betul. lomba pidato ya. Selain LDBI ya Bu Betul ya. betul betul. Iya. Juga mengadakan ya untuk menyemarakan itu biasanya diadakan seminar-seminar dalam rangka membangun keindonesiaan. Maksudnya itu diadakan itu tuh ya seminar untuk menyegarkan kita ya, itu tentang bahasa dan juga
kalau bisa itu diadakan pemilihan duta bahasa Bu Yuyu. Nah, itu saya setuju sekali tuh. Ya, Iya, nah berarti kan itu. untuk menambah wawasan siswa juga, Iya, ya. Betul, betul. betul, Jadi betul, kalau ada betul. pemilihan duta bahasa Iya, itu akan lebih iya. bagus lagi Jadi gitu bukan ya. hanya apa ya? Jadi bukan hanya yang dilombakan tuh misalkan debat, ya Mm-mm, puisi kan. mm-mm, Nah, kalau mm-mm. bisa ada tambahan-tambahan yang lainnya untuk Betul. memeriahkan bulan bahasa tersebut kan seperti Betul, itu. itu alasan yang pertama ya Bu Betul, ya itu. betul. Nah, alasan yang kedua, karena telah ditetapkannya bahasa resmi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa, Ya, ya, karena bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku dan bahasa daerah, Bu. iya. Eh, eh. Kalau menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan sumber Institut Linguistik, Betul. bahwa jumlah bahasa Indonesia maaf, jumlah bahasa yang ada di Indonesia itu ada sebanyak 719 bahasa daerah. Banyak sekali ya Iya, Bunda. betul Hanya itu. kita menguasai siswa itu hanya dua bahasa ya Iya, Bun. bahasa ibu dan Bahasa bahasa ibu, bahasa Indonesia. Indonesia, Iya betul. itu. Dialek lah seperti itu. Ya. Nah itu tadi Lalu apa lagi tuh Bun? itu ada 719 bahasa daerah ya Bu. Betul. Tapi yang aktif, yang masih aktif dituturkan itu ada 707. Ini menurut dari Iya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi menurut UNESCO Bu Yuyu, Iya, di betul. situ ada tercatat ada 143 bahasa daerah di Oh, Indonesia gitu ya, iya, berdasarkan status vitalitas atau betul. yang biasa disebut dengan daya hidup bahasa. Iya, Jadi bahasa tersebut masih berkembang iya. di daerahnya masing-masing, itu yang bahasa daerah itu. Belum lagi adanya pemakaian bahasa asing Bu Yuyu, Nah, itu yang bahasa terbaru juga tuh. betul dalam Iya, keseharian anak-anak tuh anak-anak ya, ya. adanya bahasa asing. Mm, Nah, itu sebenarnya menambah hasanah dan membuat bahasa yang digunakan di Indonesia itu semakin semakin beragam. beragam, semarak lah. Iya. Iya, gitu. Nah, dengan adanya keberagaman bahasa, maka disinilah peran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, Bu Ya, Yuyu, yaitu yang bahasa Indonesia, Bun. iya, yang menghubungkan setiap suku untuk dapat berkomunikasi Betul. dengan suku yang lain dengan menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Nah, seperti seperti halnya saya bahasa Jawa, Bu Yuyu Bahasa bahasa Sunda. Sunda. Andaikan Bu Nah, kalau kita Yuyunya, ngobrol dengan heeh, bahasa masing-masing nggak nyambung ya Bun, kan betul, seperti itu ya. betul Nah, Bu. ini sebagai yang untuk menyatukannya itu pakai bahasa Heeh, Indonesia, kan nah seperti itu. itu ya. Nah, jadi kita percaya bahwa dengan bahasalah kita dapat meruntuhkan sekat-sekat Nah, betul, perbedaan betul. dan menjadikan kesatuan bangsa sebagai identitas nasional kita. Oleh karena itu, bukan tugas BPPB, yaitu Mm-mm. yang Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa saja, melainkan juga tugas seluruh rakyat Nah, Indonesia, betul, ya. betul, iya. Maka kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia itu dilaksanakan setiap tahun Bu Iya, Yuyu. Begitu, itu iya. alasannya. Itu Yaitu, jadi ada dua alasan mm-mm. seperti itu Bu Yuyu. Mm-mm. Gitu. Nah, betul sekali ya Bunda ya. Kenapa makanya diambil di bulan Oktober itu Iya, karena berkaitan dengan Sumpah Pemuda yang iya salah betul. satunya 5 sila tersebut ya Eh, eh, Persatuan Indonesia kan seperti ya. Nah, itu kan ada di Sumpah Pemuda iya itu betul. berkaitan kan seperti itu. Betul, betul. Iya. Ya, saya setuju sekali. Kalau misalkan tidak ada bahasa Indonesia, nanti orang akan bingung karena kita beberapa pulau kan. Iya Kalau betul. bertemu itu masing-masing, ini jadi Iya, kok seperti orang marah kan seperti itu. iya, Atau bisa salah satunya menyinggung, kok iya, ini berbicara apa, ini berbicara iya. apa. Tapi kalau dengan adanya bahasa Indonesia, nah Mm-mm, dari berbagai macam pulau juga, mm-mm, mm-mm. nah jadi bisa mempersatukan kita. Jadi seperti Iya. itu. Jadi maksud kita untuk interaksi itu Interaksi nyambung itu ya. nyambung, betul, Iya betul. betul. Itu salah satunya seperti itu. Iya Terima betul. kasih atas penjelasannya. Nah, Iya sekarang sama. mengenai ini ya, Bun. Apa sih tujuan diadakannya kegiatan Bulan Bahasa? Nih, tujuannya sebagai apa tuh, Bun? Oh iya, jadi tujuan yang Ya, pertama betul. itu untuk mengenalkan adanya Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia kepada masyarakat Bu Yuyu, Ya, karena tidak semuanya kalangan akademisi ya, menyelenggarakan juga. jadi gitu. Terus tujuan yang kedua Mm-mm. untuk mengembangkan minat siswa terhadap bahasa dan sastra. Jadi Mm-mm. seperti yang tadi, kalau anak yang tadinya belum bisa mengungkapkan argumen, Betul, nah betul. itu
akhirnya bisa dengan mengikuti lomba debat bahasa Indonesia, Iya. terus mengembangkan minat siswa dalam menulis, misalnya Betul ikut betul iya. ikut menulis lomba Cerpen, cipta ya cerpen, betul, puisi dan puisi. Nah, itu sebagainya. salah satunya ya Bun tujuannya ya. Itu jadi tuh ya. Sedangkan tujuan yang ketiga Bu Yuyu Betul. itu untuk meningkatkan generasi muda untuk berwawasan nasionalisme, mencintai bahasa dan sastra ya. Dengan Nah, betul. mencintai bahasa dan sastra inilah salah satu untuk membangun karakter Bu Yuyu. Dan karakter itu salah satunya adalah cinta tanah air, kejujuran, tanggung Tanggung jawab, jawab, betul. nasionalisme. Nah, inilah ruhnya bulan bahasa itu. Ya, itu. Karena bermuara untuk membangun kesadaran sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Iya. Itu Bu Nah, Yuyu. ini mengenai tentang tujuan ya Bun, Iya, seperti siswa itu bisa mengembangkan iya, ya atau mempunyai bakat apalagi betul, misalkan menulis ya. betul, betul, Nah, lalu dituangkan dalam bentuk tulisan lalu dibaca membuat iya puisi, membuat betul, karya sastra, misalkan betul, novel, betul, cerpen. Nah, betul. nah ini berbicara tentang puisi. Kan ada pelajarannya di kelas 10 juga ada ya Iya, Bun ya. iya, iya betul. Anak itu masih kesulitan pada saat akan membuatnya itu Nah, tuh iya. ya Nah, terus apalagi setelah membuat silakan misalkan ke depan iya, untuk membacakan anak masih malu-malu ini bagaimana betul. cara mengatasi seperti itu ya Bun ya Nah, ini itu berarti harus perlu latihan Bu Yuyu iya ya untuk menumbuhkan mungkin pertama untuk kadang-kadang kita untuk memunculkan ide tuh sulit ya. sulit ya betul Yang betul paling mudah itu apabila anak itu bermasalah karena putus cinta mungkin oh ya, mungkin lebih atau kalau lebih lagi ini ya sedih, Bun lebih ekspresif. betul Jadi betul betul kata-kata itu biasa mengalir dengan sendirinya. nah iya Tetapi betul kalau betul misalnya kita berarti ada mood berarti ya ya moodnya. itu ya Kalau misalnya kita ada materi tentang menulis puisi, betul mungkin dilatihnya seperti ini Bu Yuyu. Mm-mm. Waktu di kelas itu, mungkin setiap anak dari baris pertama aja, iya setiap anak dari Mm-mm. ujung sampai ujung, setiap anak mengungkapkan rasanya ditulis di papan tulis gitu Mm-mm. ya. Apa oh iya iya bisa iya mengambilnya jadi dari judul lagu, betul bisa apa nanti dirangkai Mm-mm. bersama-sama. Nah, itulah nanti akan tercipta sebuah puisi Bu Yuyu. iya Jadi itu perpaduan dari berbagai rasa yang diungkapkan oleh anaknya masing-masing. Jadi setiap anak punya rasa apa yang sekarang dia rasakan, iya ungkapkan betul betul di papan tulis. papan tulis Berikutnya juga demikian. Itu mungkin untuk itu. Nah, latihan yang pertamanya mungkin seperti itu Bu iya Yuyu untuk harus menumbuhkan. continue sebetulnya Iya, ya. Nah, seperti betul. benar sekali yang tadi dikatakan oleh Bunda, biasanya itu akan tersalurkan pada saat kita mempunyai masalah ya, baik senang maupun bahagia ya, Iya, dicurahkan dalam kata-kata kan iya, jadi iya seperti betul. itu. Jadi lebih moodnya itu lebih keluar Iya, iya. daripada misal ya kalau pada saat kita belajar silakan buat kadang-kadang anak tuh apa bingung Iya nah bingung, mungkin ya terpaku nah ya. Jadi, terpaku udah betul-betul ya iya, bagus juga seperti itu ya. Mungkin nanti iya. akan saya ke siswa untuk mencoba Iya mencoba terutama ya dipraktekkan itu. betul untuk mencoba dipraktikkan mengenai tentang menulis terutama Iya, ya. Nah, salah satu sebagai apa pengalaman dan wawasan yang sangat luas juga yaitu dengan adanya literasi saya sangat setuju sekali Bun. iya, iya, iya Nah, betul. itu karena kan saya yakin siswa kalau misalkan di rumah kadang-kadang Iya, untuk membaca itu ya bisa saja iya, nggak iya. pernah membaca kan gitu. Betul, betul. Bahkan ada beberapa siswa Bun ya. Mm. eh, saya tanya hari ini pelajaran apa? Dia nggak tahu. Bukunya pun disimpan di kelas. Nah, itu dia. Besoknya pelajaran apa nggak tahu karena Iya. buku tuh dari hari Senin sampai hari Jumat itu tidak dibawa ke rumah. Nah, Nah, itu salah satunya sih boro-boro istilahnya mau membaca jadwal yang untuk besoknya juga tidak nah, tahu. Nah, itu. iya. Nah, itu kasihan sekali ya, Bu ya. Ya betul, Nah, itu kalau banyak ada ditemui di kelas itu Nah, siswa-siswa tuh. nah justru itu kalau menemukan siswa seperti itu berarti anak itu butuh perhatian, Bu. Betul betul ya. Butuh perhatian. Jadi memang untuk apa namanya, untuk anak yang nanti kedepannya akan jadi Mm-mm. apa, itu memang tergantung ini ya, apa kekreatifan anak ya, Betul betul. kedisiplinan dan Kedisiplinan kekreativan. Babun ya. Iya, karena kita juga tidak tahu, Bu. Kadang-kadang Mm-mm. anak yang tadinya waktu di kelasnya biasa-biasa saja, Betul ternyata betul. setelah lulus dia kuliah Nah, baru tumbuh iya rasa minat betul. ininya Malah dan dia menjadi menjadi berhasil. berhasil. Justru ada Justru anak yang
waktu sekolahnya di SMA itu Ranking pandai, satu, ranking pandai 1, satu begitu sudah terjun di di masyarakat. masyarakat malah maaf ya Bun, nggak Iya, jadi apa-apa. iya, Nah, salah satu contohnya ya Bun, yaitu tetangga saya di SMA, ya pokoknya SMA yang terkenal lah kan begitu ya, saya iya, tidak akan menyebutkan ya, kebetulan iya, iya, tetangga depan, dia itu ikut olimpiade Bun, iya, fisika, kimia, itu. Nah, hanya salah satu, mungkin dia tuh belajar terus, belajar terus, belajar terus kan gitu. iya, Hanya keluar itu pada saat sholat, iya, azan, keluar ke masjid, lalu iya, balik lagi ke iya, dalam, ya ke iya, rumah, maksudnya seperti itu. Nah, dia tidak apa namanya, tidak pernah bersosialisasi dengan iya, masyarakat. oh, Begitu dia keluar, pikirannya, wah ini hebat sekali, anak tuh udah pinter, soleh kan gitu. iya, Pasti mencari pekerjaan gampang. gampang. Ternyata Heeh. dia sampai saat ini belum bekerja, padahal lulusan udah 3 tahun yang lalu, Bun. Saya sampai pikir, oh ternyata kita tuh harus bersosialisasi dengan teman-teman sekitar, kan Iya, gitu ya. Bukan berarti bandel, bukan bandel seperti itu. Jadi bandel anak-anak mungkin untuk menemukan jati diri kan iya, seperti itu ya, iya, iya, menambah, nah itu ya. iya, Nah sedangkan orang yang pintar pada saat di masyarakat dia tidak bisa bergaul. iya, Nah betul, itu Bu. di situ. Iya. Jadi seperti itu ya Bu Yuyu ya. Mm-mm. Jadi ternyata dari tahun ke tahun kalau kita amati ada anak yang tadinya di kelasnya ranking Iya, paling nomor satu, vokal di betul kelasnya betul satu, betul betul. ternyata tidak bisa maksudnya setelah setelah lulus tidak bisa. Mungkin kendalanya karena tidak melanjutkan ke perguruan tinggi Ya, Bu. salah Ya, satunya itu. itu. Jadi untuk mengembangkan skillnya ya terjun di masyarakat. Terus kalau lulusan SMA paling kalau misalnya untuk bekerja juga dia eh, pabrik ya Bu ya. Betul, betul. Eh, Iya, betul. Banyaknya Pabrik dan juga paling eh, bagian produksi kan seperti itu. iya, Nah, iya, itu karena tapi yang tidak diimbangi dengan skill kan iya, seperti tapi itu. ada anak yang memang dia prihatin walaupun Mm-mm, setelah lulus terus dia mm-mm. bekerja, tetapi Sambil dia kuliah iya juga kan seperti itu. separuh waktunya untuk kuliah. Iya, Betul. mengambil kuliah yang Mm-mm, di daerah Cirebon sini mm-mm. itu juga banyak yang berhasil Bu Yuyu. Betul, Nah, betul, itu saya betul. salut pada anak-anak Mm-mm. yang punya semangat tinggi, Nah, betul. Saya sangat setuju iya, itu. semangat tinggi untuk belajar, Mm-mm. melihat kondisi ekonomi orang tua yang mungkin tidak memungkinkan untuk membiayai sampai Mm-mm. keluar kota gitu ya. Betul. Tetapi sebenarnya kalau ada kemauan sih Bu, Pasti ada di jalan. iya, Semangat lah. iya betul di perguruan tinggi tuh banyak beasiswa Beasiswa Bu, ya, Bun. Betul, banyak betul. beasiswa. Mm-mm. Jadi jangan patah Berkecil hati semangat, lah. ya Betul. berkecil hati untuk anak-anak ibu yang ada di SMA Acap ini. Mm-mm. Semoga nanti ada apa, ada kesempatan untuk sampai ke perguruan tinggi Iya, negeri dan jangan patah semangat karena setelah betul. di perguruan tinggi itu banyak Iya, beasiswa. Jadi jangan mengalah sebelum berperang, betul, katakanlah betul. seperti itu ya Bu Ya, Yuyu ya. pokoknya kita sebagai guru di lapangan tugasnya memberikan motivasi kepada siswa kan Iya. gitu. Seperti kita dulu juga ya jauh dari orang tua Bu Yuyu ya. Betul, Kita iya. sama-sama di Jogja ya Bu ya. Sama-sama di Jogja, kalau Bunda itu dalam negeri, kalau saya luar negeri Bunda. Jadi seperti itu. Iya. Saya lulus 94 Bun, Oh, dan sebelum menerima ijazah, nah karena orang tua saya juga sudah meninggal ya bapak kan, iya, saya aduh ini kasihan juga ibu kan gitu ya, iya, sedangkan adik saya 3 dan kuliah iya, semua. Jadi saya sambil menghonor jadi seperti itu, walaupun misalkan apa namanya hasilnya nggak seberapa tapi bangga kan seperti iya, itu. iya. Nah Nah itu itu ya perlu dicontoh ya itu Bu Yuyu betul seperti itu. betul betul. Iya sama kalau Bu Yuyu lulus tahun 94, saya Mm-mm. 97-nya Bu Yuyu. Iya, Tahun 97 saya lulus sama-sama dari dari fakultas Bun ya, perguruan Fakultas Bahasa dan bahasa Seni ya Bu Yuyu ya. bahasa dan seni. Iya. Nah itu ya kebetulan ini sebagai pengalaman siswa juga di sini, saya juga pernah ketemu ya sama Angga. Angga itu kelas 12 IPS berapa tuh ya? Saya ketemu minggu kemarin Bun. Nah Iya. ini kita berbincang bincang-bincang anak-anak yang sukses kan Oh iya seperti iya itu iya ya. iya iya. Nah, dan kebetulan waktu itu juga saya pernah jadi wali kelasnya dan Iya. keadaan rumahnya yang sangat memprihatinkan, Iya. tapi dia punya semangat yang Yang sangat luar biasa. heeh, Dia bekerja SMA-nya tuh bekerja di apa namanya tuh PLTU. PLTU Nah, ya. PLTU dan juga bukan bagian yang inilah, bagian yang kasar lah ibaratnya Iya iya seperti itu. iya Dan kebetulan anaknya juga prihatin. iya Terus di PLTU dia kerja sambil kuliah. iya. Nah, Oh. setelah 4 tahun dia Hmm. keluar, Mm-mm. lalu diterima di
di Jakarta dengan apa ya namanya, perusahaan yang sangat luar biasa, dan di sana dikuliahkan kembali, lalu dia sekarang kuliah lagi S2 Oh, ya. ya alhamdulillah ya. Pas kebetulan minggu kemarin ketemu sama suami tuh ya, dia udah Iya. punya anak satu. Kata saya, Iya. ya Allah, salut saya buat Iya, ya iya, sama iya. Angga. Kata saya, Nah, anak kanci iya. kulon. Nah, itu Nah itu itu. sebagai inspirasi juga Iya tuh buat betul, anak-anak yang betul. sekarang tuh. Nah, Jadi itu. jangan patah semangat. Betul, Udah, kalau masih ada kemauan ya Bun iya, kan, yang penting ada kenapa tidak kemauan. lah Iya seperti betul, itu. betul Bu Yuyu, betul, betul sekali itu. Nah, untuk mungkin untuk bincang-bincang hari ini, nah mengenai tentang kesimpulan apa yang sudah kita apa namanya tuh Obrolan. obrolkan hari ini, gimana tuh Bun Iya, kesimpulannya ya mengenai tentang iya. peringatan Bulan Bahasa Oh, menurut Bunda oh Lutfi? iya, menurut saya kita hidup di era globalisasi ini, pelajari dan gunakan bahasa dengan baik, Betul, ya. betul. Karena bahasa itu jendela ilmu, Ya, saya bahasa setuju. itu jendela pemikiran, bahasa itu jendela pengetahuan, dan lain-lain, Betul, gitu betul, ya. betul. Kalau kita menggunakan bahasa dengan baik, mudah-mudahan membuat generasi muda kita semakin cerdas, itu Betul, Bu betul. Yuyu. Iya. Kita tidak hanya mengandalkan kemampuan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, kita juga mampu berbahasa asing. Nah, itu betul Oleh sesuai dengan karena itu, zamannya. iya betul. Oleh karena itu, selaras dengan semboyan Badan Bahasa yang berbunyi, lestarikan bahasa daerah, utamakan bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Itu semboyan yang digaungkan oleh Badan Bahasa Bu Yuyu Betul, itu betul, ya. betul, betul. Jadi, lestarikan bahasa daerah itu maksudnya dalam rangka mengambil nilai-nilai kebudayaan yang baik, seperti rendah hati, tepok seliro, jujur, bertanggung jawab. Ya, Iya, utamakan bahasa Indonesia maksudnya dalam rangka membangun keindonesiaan, betul. karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa lintas budaya Bu Yuyu, Betul, ya. iya. Lintas budaya daerah Sumatera, Jawa, Bugis, Papua, dan lain-lain. Sedangkan kata kuasai bahasa asing maksudnya adalah dalam konteks persaingan global Bu Yoyo. Itu. Contohnya Iya. misalnya untuk menjadi seorang dokter itu harus memiliki jurnal internasional. Wah, Nah, hebat kalau sekali jurnal ya. iya betul. Betul. Nah, kalau jurnal internasional berarti harus menggunakan bahasa Bahasa asing. Inggris Ya, ya, bahasa betul, asing. Nah, betul, itu. betul, Jadi iya. bahkan seminar-seminar internasional itu kan berbahasa Nah, asing Ibu betul, Yuyu. iya. Kalau kita tidak menguasai bahasa Menguasai, asing, betul. bagaimana kita bisa Iya. mengikuti program seminar Iya. itu? Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa lestarikan bahasa daerah, utamakan bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Betul, betul. Gitu. Oh iya Sepertinya ya Bun, seperti ya, itu. ya. Bu Yu. Ini pengalaman juga anak saya juga pada saat Wawancara, bukan? iya, wawancara betul-betul di perusahaan. Iya, Itu betul. salah satunya harus menguasai bahasa Inggris. Nah, Iya, nah seperti itu. itu. Nah iya Ya, makanya ya bukan kita mengesampingkan bahasa Indonesia ya, Bun Iya, ya. Nah, sekarang tapi kan mengikuti perkembangan zaman. zaman. Nah, Iya, itu. harus. Jadi si anak tuh harus bisa menguasai, bahkan Mau. anak-anak sekarang malah lebih paham bahasa-bahasa Korea. Nah, itu juga. Nah, Iya. mungkin lihat di YouTube dan sebagainya untuk Iya, belajar betul. secara otodidak ya, Bun. Betul, betul. Terima kasih Bunda atas Iya. bincang-bincang tentang peringatan Bulan Bahasa, Iya. atas penjelasannya yang Iya. sangat jelas sekali, dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh pemirsa yang ada di rumah Iya. di mana saja pun berada. Iya. Terima kasih, hari ini sudah perbincangan sudah selesai. Iya. Saya sebagai host Yuyu Wahyuningsi dan Bunda sebagai narasumber, Bunda Lutfia Akbar. Terima kasih. Iya. MPDMM ya Bun. Iya. Ya, maaf ya kalau misalkan saya suka lupa menyebutkan gelarnya, pada itu yang Tidak apa-apa. Yang penting penting sekali ada. kan gitu ya. Terima kasih Bun. Mungkin Bunda ada pantun mungkin Bun? Oh iya, mari kita tutup bincang-bincang kita kali ini dengan sebuah pantun Bu Yuyu. Ya, boleh, Ya. silakan, Bun. Di langit ada pelangi, tak lupa ku hitung warnanya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju bersama menjadi juara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.